Korban dan warga kota Parepare, Sulawesi Selatan dikejutkan dengan terbakarnya mobil pick-up milik Panti Asuhan Abadi yang terparkir di teras Masjid Darul Arkam. Kebakaran pertama kali diketahui anak panti asuhan yang langsung meminta tolong. Beruntung api segera dipadamkan hingga tidak merambat ke seluruh badan mobil. Polisi yang mendapat laporan langsung menggelar olah TKP. Kebakaran ini menjadi kali kedua terjadi di tempat yang sama dalam waktu sepekan terakhir. Hal inilah yang memunculkan dugaan adanya teror. Kasusnya kini tengah ditangani jajaran Polres Parepare, Sulawesi Selatan. Seorang majikan di Cengkareng, Jakarta Barat memperkosa asisten rumah tangganya selama 3 tahun. Pelaku memperkosa korban sejak usia 16 tahun di tahun 2020 hingga hamil dan melahirkan anak pada Maret 2022. Bahkan pelaku juga tega menjual anak hasil aksi bejatnya tersebut seharga 10 juta rupiah. Hingga kini polisi masih melakukan pencarian terhadap anak yang dijual pelaku. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini berada di Polsek Cengkareng. Pelaku dijerat dengan pasal 81 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dengan ancaman kurungan 15 tahun penjara. Dua bocah kakak beradik ditemukan warga menangis di tengah persawahan dalam kondisi ketakutan di Penyambungan Timur, Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Diduga keduanya sengaja ditelantarkan oleh orang tuanya. Polisi segera melakukan penyelidikan. Sang ayah kedua bocah pun langsung menjalani pemeriksaan. Diketahui pelaku tega membuang keduanya di tengah sawah setelah cekcok dengan sang istri. Kedua bocah kini telah dikembalikan ke ibunya, sementara sang ayah masih diperiksa polisi. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil hari ini kembali berdinas di Gedung Sate Bandung, Jawa Barat setelah menjalani cuti darurat. RK membawa anak bungsunya Arkana Aidan Misbah di hari pertama kembali bekerja. Setelah sempat cuti darurat hampir sepekan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil kembali bekerja hari ini. Saat tiba di Gedung Sate, pria yang akrab disapa Kang Emil ini membawa anak bungsunya Arkana Aidan Misbah. Ridwan Kamil juga sempat menyapa wartawan yang menunggu kedatangannya di Gedung Sate sejak pagi. Sehat-sehat Pak. Ya, alhamdulillah. Nanti yang resmi-resmi 2-3 hari ini ya. Sehat Pak Gu. Sehat Saya. selalu Pak Gu. Ya, semangat. Ridwan Kamil mengisi hari pertama berdinas dengan memimpin rapat kerja bersama kepala dinas di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Rapat tertutup memaparkan progres pembangunan Pemprov selama Ridwan Kamil berada di Swiss untuk menjalani cuti darurat. Duta Besar Indonesia untuk Swiss, Mulia Manhadat, membantah perubahan status pencarian putra Ridwan Kamil, Emeril Khan Mumtaz atau Eril. Sebelumnya beredar kabar bahwa pencarian Eril yang awalnya dinyatakan sebagai orang hilang diubah status pencariannya menjadi orang tenggelam. Terus apakah ada perubahan status pencarian tersebut? Terima kasih Pak. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya bisa sampaikan di sini bahwa tidak pernah ada perubahan status ya. Sejak awal misi pencarian yang dilakukan oleh polisi adalah mencari missing person ya, dan itu memang istilah baku yang dipakai di Swiss ini. Missing person, dan tentu saja sesuai dengan kebijakan yang ditempuh oleh otoritas lokal, pencarian ini tidak akan berhenti seperti yang tadi saya sampaikan sampai ditemukan. Jadi kita tentu saja berdoa bersama, mudah-mudahan upaya pencarian yang dilakukan oleh otoritas Swiss bisa segera memberikan informasi sesuai dengan harapan kita, dan tentu saja ini saya diyakini oleh otoritas setempat bahwa pencarian dilanjutkan, pemanfaatan metodologi yang digunakan juga akan disesuaikan dengan situasi yang berkembang pada saatnya. Artinya seperti tadi saya sampaikan, cuaca, arus air dan lain sebagainya selalu menjadi perhatian. Mudah-mudahan komitmen yang disampaikan polisi kepada kita tentu saja sangat kita hargai dan mudah-mudahan bisa memberikan hasil yang kita harapkan. Dan
Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini di Rumah Dinas Gubernur Jawa Barat sudah terhubung bersama kami rekan Desi Juliani. Desi, apa saja kegiatan Gubernur Jawa Barat hari pertama? Ya, April, hari ini banyak kegiatan yang dilakukan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, namun tidak sepadat aktivitas seperti biasanya. Hari ini saja baru saja digelar pengajian untuk mendoakan almarhum Emeril Khan Mumtaz, dan untuk pengajian hari ini hanya diikuti oleh ASN, kemudian juga oleh keluarga besar dan juga sejumlah anak yatim, dan berlangsung tertutup. Selain itu juga hari ini Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil kembali beraktivitas, kembali berkantor di Gedung Sate, dan di hari pertama kembali beraktivitas ya Ridwan Kamil ini ditemani dengan pura bungsunya Arkana Aidan Misbah. Kemudian dari sini juga ada sejumlah kegiatan yang dilakukan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil hari ini pada saat di Gedung Sate, yaitu memimpin rapat dari sejumlah kepala dinas. Banyak hal yang dikoordinasikan seperti misalnya anggaran 2023, kemudian juga harga minyak goreng, kemudian juga membahas terkait dengan penyakit mulut dan kuku, dan juga haji 2022, serta masih banyak hal-hal lainnya yang juga dibahas dalam rapat pimpinan pagi tadi di Gedung Sate Bandung. Selain itu juga terkait dengan update pencarian Emeril Khan Mumtaz, tadi siang Duta Besar Republik Indonesia atau KBRI di Bern, Swiss ini juga sudah menggelar konferensi pers dan menyatakan bahwa memasuki hari ke-12 ini pencarian Emeril masih terus dilakukan. April. Baik, terima kasih Desi Juliani melaporkan langsung dari Bandung, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, meski keluarga telah mengikhlaskan kepergian Emeril Khan Mumtaz, namun sebagai orang tua, Ridwan Kamil dan Atalia tak mampu membendung rindu. Kerinduan dan doa mereka curahkan dalam tulisan yang diunggah di media sosial. Sudah hampir 2 pekan, Emeril Khan Mumtaz, putra sulung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, hilang di Sungai Ar di kota Bern, Swiss. Meski keluarga sudah menyatakan Emeril meninggal dunia dan mengikhlaskan almarhum, sebagai orang tua, Ridwan Kamil dan Atalia tak mampu membendung rindu pada sang putra. Lewat akun Instagram pribadinya, sang ayah sekaligus Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menuliskan larik doa dalam tulisannya. Kerinduan Emil akan Emeril tak terbendung saat mengenang betapa putra sulungnya menjadi sosok yang santun, ringan tangan, dan berjiwa sosial yang tinggi. Ridwan Kamil bahkan berandai bisa bertukar tempat dengan putranya yang telah diikhlaskannya, sembari berjuang menguatkan diri dan keluarga atas ketetapan Sang Pencipta. Di akhir tulisannya, Emil menguntai doa lewat kata dan berharap untuk kembali berjumpa dengan Emeril di penghujung waktunya. Tak hanya sang ayahanda, sang bunda Atalia Praratia juga menumpahkan kerinduan atas sulungnya Emeril. Sosmednya, Bu Cinta, panggilan akrab Atalia, menuliskan betapa ia merindu atas sosok Emeril yang hangat, lucu, ringan tangan, dan selalu wangi. Atalia juga mengenang saat terakhir bersama Emeril sebelum musibah menjelang. Akhir tulisan, Atalia menuliskan doa serta rindu pada ananda Emeril Khan Mumtaz. Seorang pelajar perempuan di Samarinda, Kalimantan Timur kini takut sekolah setelah diusir dari ruang kelas. Diduga ia diusir karena tidak memiliki gadget untuk belajar. Seorang siswi sekolah dasar di Samarinda, Kalimantan Timur takut untuk sekolah karena trauma setelah diminta keluar dari ruang kelas, diduga akibat tidak memiliki peralatan untuk belajar.
Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak Kalimantan Timur bersama relawan Rumah Makan Gratis Samarinda mendatangi sekolah untuk mengkonfirmasi permasalahan siswi tersebut. Diketahui siswi tersebut sudah tidak bersekolah selama 1 tahun karena tidak memiliki perlengkapan sekolah. Untuk memenuhinya, para relawan pun mengumpulkan donasi hingga perlengkapannya tercukupi. Namun di hari pertama masuk kelas, relawan kaget saat menemukan siswi tersebut menangis di pinggir jalan karena diminta keluar dari ruang kelas. Di salah satu sekolah, karena menurut si pelapor itu kepada tim media bahwasanya si adik ini mendapatkan perlakuan tidak baik, artinya pada saat dia belajar mengikuti ulangan diminta keluar oleh guru dengan nada yang tinggi, salah satu oknum guru dengan nada yang tinggi dan disuruh pulang seperti itu. Nah, si adik ini menangislah. Kemudian yang terjadi berikutnya adalah si adik ini mendapatkan pelemparan kertas dan buku dari teman-temannya akibat dari ucapan dari gurunya tersebut. Sementara menurut kepala sekolah yang menemui para relawan mengaku kaget dengan kejadian tersebut. Ia mengaku belum menerima laporan dari guru dan orang tua murid. Usai bertemu guru dan kepala sekolah, relawan ini berharap korban mendapatkan hak pendidikan. Mereka berjanji akan terus mendampingi siswi tersebut hingga bisa kembali bersekolah. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Nina Iskandar, iNews melaporkan. Polisi grebek pesta ratusan muda-mudi di perumahan mewah di Depok, Jawa Barat usai jeda. Tetaplah di iNewsroom.